Prinsip mentalisme adalah konsep dalam ilmu filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran atau kesadaran. Ini berarti bahwa pikiran adalah dasar dari segala kenyataan, dan dunia fisik serta fenomena sekitarnya berasal dari pikiran atau kesadaran. Prinsip mentalisme mengajarkan bahwa kekuatan pikiran dalam menciptakan realitas dan menjadi dasar pemahaman dalam berbagai ajaran spiritual. Mungkin sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, prinsip ini masih dipandang sebagai ajaran kuno yang dipergunakan oleh para orang kaya dan para penguasa sejak dahulu kala. Tapi seiring berjalannya waktu, hukum-hukum ini atau prinsip ini dikembangkan oleh para ahli dalam ilmu pengetahuan, khususnya para ahli fisika, khususnya fisika bidang fisika kuantum yang mempelajari perilaku materi dan energi di tingkat sangat kecil, seperti partikel subatom dan gelombang, dan akhirnya mereka menemukan bukti-bukti secara ilmiah bahwa pikiran dan hati manusia yang didasarkan oleh kesadaran pikiran dan hati manusia dapat memproduksi energi yang membentuk atom dan akhirnya dapat mempengaruhi materi dengan menghubungkan energi yang dihasilkan dari pikiran dan hati dalam bentuk kesadaran, kejalinan eksistensi dan keberadaan semesta yang tak terbatas. Hari ini kita akan menyelami dari prinsip ini jauh ke dalam ruang tersembunyi, yaitu prinsip mentalisme. Prinsip ini menyatakan bahwa semua adalah pikiran. Alam semesta adalah mental. Prinsip ini menggambarkan inti dari prinsip yang mendalam ini. Mengapa perjalanan kita dimulai dengan konsep yang rumit ini? Bukan karena ia menawarkan kesederhanaan, tetapi karena signifikansi fundamentalnya. Meskipun pemahaman kita tentang prinsip ini mungkin sulit dicapai, tapi ini bukan alasan untuk keputusasaan. Sebenarnya, video ini tidak mengklaim memberikan pemahaman lengkap, tetapi lebih sebagai usaha untuk menyalakan percikan di dalam diri Anda. Kesadaran akan keberadaannya yang mungkin kemudian akan meningkatkan pemahaman Anda. Anda bayangkan untuk mencoba mengungkapkan yang tak terungkapkan, merangkum pemahaman yang tak bisa dipahami secara mendalam melalui kata-kata semata. Tapi tantangan ada di depan kita, yaitu bagaimana menyampaikan yang bersifat metafisik dengan menggunakan keterbatasan bahasa. Namun, saya berkomitmen untuk usaha itu, dan melalui komitmen yang sama, saya berharap bisa menyinari jalan, sekalipun jalan itu mungkin rapuh. Ketika kita memulai, pertimbangkan bahwa prinsip mentalisme bukanlah sekedar konsep semata, melainkan tempat asal dari penciptaan. Ini adalah mata air potensi yang tak terbatas, tempat penyimpanan kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, setiap kejadian, setiap peristiwa, seperti sebuah rangkaian stimulus untuk menemukan jalannya menuju susunan yang mungkin kompleks bagi kita. Kesadaran kita dengan cara yang sangat menarik. Getaran yang menyentuh telinga kita berubah menjadi suara yang koheran dan mudah dipahami oleh pikiran kita. Inti dari pertemuan-pertemuan kita, ruang di mana kehidupan menggambarkan warna-warnanya, berada dalam batasan pengertian kita sendiri. Getaran berubah menjadi pikiran. Pikiran yang menemukan makna dalam pikiran Anda menciptakan sebuah simfoni. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, semuanya bertemu di dalam teater kesadaran Anda. Mereka terungkap bukan di luasnya dunia eksternal, tetapi di ranah persepsi Anda. Ini seolah-olah Anda adalah seorang seniman yang menciptakan interpretasi di atas ruang pikiran Anda dan memberikan kehidupan pada permainan cahaya dan sensasi. Pemahaman dasar ini, meskipun sederhana, adalah pintu gerbang untuk memahami inti dari prinsip ini. Bagi mereka yang pertama kali mengeksplorasi konsep-konsep ini, bayangkan adegan dari film The Matrix, di mana Morpheus menjelaskan sifat realitas kepada Neo. Pertimbangkan permadani dari eksistensi yang dianyam oleh simfoni dorongan hati dan memiliki energi, dan persepsi dalam kain eksistensi ini terletak teka-teki. Apa yang mendefinisikan realitas? Realitas yang Anda lihat dan perlu memiliki signifikansi utama bagi Anda, karena Anda adalah pemegang pengamatan itu. Sekarang, pertimbangkan pernyataan misterius. Semua adalah pikiran. Huruf-huruf kapital ini bukanlah sekedar tata huruf yang biasa, melainkan merangkum inti dari pemahaman yang mendalam. Mari kita ungkap esensi dari konsep ini.
Ini adalah tantangan dalam interpretasinya, seolah-olah kita mencoba meraih asap yang selalu berada di luar jangkauan. Mari kita jelajahi kata-kata alternatif yang mungkin lebih akrab bagi Anda. Energi sumber atau ilahi. Istilah-istilah seperti ini dapat menjadi jalan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang sangat penting ini. Pikirkan tentang istilah ilahi. Bagi beberapa orang, itu memunculkan gambaran ikon agama atau dogma. Sedangkan bagi yang lain, itu membawa gambaran dewa yang tua duduk di atas tahta. Namun, ilahi membawa resonansi di luar itu. Ini tidak terbatas pada atribut manusia. Disinilah titik pemahaman yang krusial. Ilahi bukan sekedar personifikasi, tetapi sebuah kekuatan kosmik. Dasar dari pencarian ini terletak pada gagasan bahwa kita secara nilai yang murni terhubung dengan ilahi. Mencerminkan esensinya, esensi ilahi, esensi yang maha kuasa. Yang terkait dengan prinsip hermetik kedua, yaitu prinsip korespondensi. Seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya di saluran ini, prinsip ini menangkap esensi seperti di atas, begitupun di bawah. Sehingga Anda dapat lebih baik memahami hubungan antara prinsip-prinsip ini. Tetapi kembali ke konsep ini, jika semua mewakili kesadaran universal yang tak terbatas, maka dengan perpanjangan, kesadaran kita selaras dengannya. Dengan demikian, kita menyadari bahwa kita juga merupakan pantulan dari mosaik kosmik yang besar ini. Sekarang, mari alihkan pemikiran kita ke istilah pikiran dalam upaya kita untuk membentuk realitas dan membentuk takdir kita. Gagasan tentang pikiran muncul sebagai batu penjuru. Kita bekerja dengan 3 jenis pikiran, masing-masing memiliki peran uniknya sendiri. Pertama, pikiran sadar. Pikiran yang sering dianggap sebagai kekuatan penggerak, namun sejatinya adalah pikiran kedua yang benar-benar mengendalikan kendali. Pikiran sadar yang saat ini menguraikan kata-kata saya adalah pikiran yang Anda kenal dengan baik. Ini adalah ranah tugas sehari-hari, membuat makna dari kerumitan kehidupan. Inilah pikiran sadar Anda yang bermain di permukaan gelombang kesadaran. Ini adalah tempat di mana pikiran Anda muncul, tempat di mana percakapan internal menjalin hiasan kainnya. Gelombang-gelombang kesadaran ini merambat seperti gema. Kedua, pikiran bawah sadar. Disinilah letak sebuah ranah yang sangat penting, ranah yang akan kita telusuri lebih dalam. Pikiran bawah sadar beroperasi di bayang-bayang, seringkali tersembunyi dari perhatian langsung Anda. Namun pengaruhnya membentuk identitas inti Anda, preferensi Anda, bahkan keberadaan Anda itu sendiri. Pikirkan tentang ini. Mengapa warna tertentu menjadi warna favorit Anda? Ketika kita mengungkap benang-benangnya, kita menemukan pikiran bawah sadar yang merajut kain ini. Pemrogramannya dimulai saat Anda mengambil nafas pertama Anda saat Anda memulai perjalanan hidup Anda. Di tengah-tengah kain ini, pikiran bawah sadar membangun pola yang membimbing kecenderungan Anda, jaringan kompleks asosiasi yang membentuk kesukaan dan ketidaksukaan Anda. Dengan alasan yang seringkali tersembunyi dari pemikiran sadar Anda, misalnya, sebagai bayi, Anda merasakan hangatnya kasih sayang ibu Anda, dan dalam sekejap, mainan berwarna biru diberikan, dan hubungan itu terukir dalam pikiran bawah sadar Anda. Biru selamanya terkait dengan kasih sayang. Atau bisa jadi, ada jalur lain yang unik untuk setiap kanvas kehidupan. Jejak pikiran bawah sadar ini yang diwujudkan dalam permadani awal eksistensi Anda yang membentuk pemahaman Anda tentang realitas. Saat Anda menjelajahi kehidupan, program-program ini saling berlapis satu sama lain. Di masa muda, ruang ini lebih menerima perubahan, lebih mudah dibentuk oleh narasi baru. Saat usia bertambah, jaringan menjadi kompleks dan saling terkait. Namun ingatlah bahwa, bahkan dalam ruang pikiran yang lebih tua, potensi untuk berubah tetap ada. Mirip dengan menggulung lapisan cat dari ruang yang sudah tua, mengungkapkan warna-warna aslinya yang ada di bawahnya.
Di hadapan pengetahuan ini, berhenti sejenak dan renungkan. Pernyataan-pernyataan berulang Anda dapat menciptakan keyakinan pembatas dalam diri Anda. Jika percakapan Anda diselubungi oleh kelangkaan, getaran-getaran ini dapat mempengaruhi area kehidupan Anda. Ini adalah bukti kekuatan dinamika tersembunyi dari pikiran bawah sadar, ranah yang seringkali belum terjamah. Sekarang yang ketiga, pikiran super sadar. Pikiran super sadar pada intinya mencerminkan inti dari semua. Ini adalah kesadaran kolektif yang terkait dengan pikiran bawah sadar setiap individu. Ini adalah gerbang ke energi sumber, penghubung yang mengikat kita dengan ilahi, yaitu keseluruhan kosmik. Di sini, ranah keajaiban berada, di mana keinginan terwujud. Namun ketahuilah bahwa jalur ini bukanlah jalan di taman, memerlukan perubahan signifikan, seperti mengupas lapisan-lapisan untuk mengungkapkan hingga masuk ke intinya. Kita kembali ke prinsip mentalisme, batu penjuru dari eksplorasi kita. Saat kita menjelajahi aliran pikiran ini, kita mendapatkan pandangan yang selalu ada tentang pikiran, sebuah simfoni kesadaran yang terjalin dengan alam semesta. Dengan pemahaman akan semua yang mewakili sumber universal dan perenungan mendalam atas sifat pikiran, kita menciptakan panggung untuk suatu pencerahan yang disebut dengan korespondensi. Ketika kita beralih fokus ke prinsip korespondensi, ingatlah ini, seperti di atas, begitupun di bawah, seperti di dalam, begitupun di luar. Benang-benang yang merajut di ranah atau ruang ini menghubungkan kita dengan sebuah kebenaran yang mendalam. Bayangkan diri Anda sebagai pecahan dari mosaik kosmik ini. Diri yang adalah perwujudan dari sumber ilahi yang mengalir melalui semua hal. Namun berhati-hatilah, karena di sini terletak ambang batas di mana kebenaran yang lengkap dan yang setengah sadar bergabung. Sekarang, membiarkan pemahaman Anda mendalam seperti akar pohon besar yang meresap ke dalam tanah. Pertimbangkan cakupan dari esensi kreatif Anda, mencerminkan keseluruhan kosmik yang luas ini. Permadani kesadaran ini mengungkapkan kapasitas laten Anda, mirip dengan alam semesta itu sendiri. Saat kita kembali ke awal video ini, kita bertemu dengan konsep penciptaan yang seringkali terkait erat dengan hukum tarik-menarik. Seperti konstelasi membimbing kita melalui lembah kosmik ini. Namun jika kita menyelami lebih dalam, kita akan menemukan bahwa selubung yang menghalangi proses tarik-menarik mulai terangkat. Dari mekanika tarik-menarik mengambil inspirasi dari simfoni pikiran super sadar. Sekarang, pertimbangkan konsekuensi dari pencerahan ini. Bayangkan diri Anda sebagai manifestasi dari potensi-potensi yang tak terbatas, sebuah gudang dari berbagai versi. Kunci bukanlah penciptaan, tetapi penajaman pikiran Anda, penyempurnaan pikiran Anda. Dengan setiap langkah, panggilan untuk mengungkap kain kosmik semakin intens, menjanjikan pencerahan yang melampaui ranah yang biasa. Dengan cara ini, pernyataan semua adalah pikiran muncul sebagai gerbang menuju transformasi. Dengan pergeseran getaran Anda yang terus-menerus, jalan menuju manifestasi yang berhasil terbentang di depan Anda. Mungkin terdengar sangat sederhana, dan pada hakikatnya memang begitu. Tetapi kesederhanaan ini berkembang melalui latihan dan kesadaran. Bayangkan perjalanan perubahan dan transformasi, proses yang seringkali diibaratkan sebagai pencarian materi utama. Zat metafisik ini sering digambarkan sebagai dasar dari kenyataan itu sendiri, intisari dari mana semua terlahir. Namun seiring dengan pertumbuhan kebijaksanaan, menjadi jelas bahwa prima materia yang sejati atau materi utama yang sejati berada dalam pikiran kita. Berhentilah sejenak dan renungkan penciptaan, sebuah konsep yang sangat erat kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Namun dalam usaha pemahaman kita, sebuah pencerahan muncul. Semua yang Anda cari, kemungkinan dan potensi sudah ada di sana, terpahat dalam kain kenyataan. Semua yang Anda butuhkan hanyalah memilih getaran Anda sendiri. Dalam ranah pemahaman, mungkin akan muncul rintangan yang menghalangi cakupan penuh dari wawasan ini.
Namun ketahuilah bahwa ini adalah perasaan bersama yang banyak orang alami dalam perjalanan mereka. Jadi untuk mempermudah perjalanan kita, mari kita lakukan latihan praktis. Bayangkan sebuah apel yang bersinar. Rasakan beratnya di tangan Anda. Rasakan teksturnya di bawah ujung jari Anda. Benamkan diri Anda dalam esensinya, warnanya, aromanya. Sekarang, geser fokus Anda ke mobil. Bayangkan bentuknya. Rasakan kehadirannya. Perhatikan bagaimana entitas-entitas ini berbeda dalam penciuman, sentuhan, dan penampilan. Saat Anda menyadari perbedaan antara konstruksi mental ini, sebuah pencerahan muncul. Jika pikiran Anda bisa membedakan antara kedua entitas abstrak ini yang ada hanya dalam batasan pikiran Anda, maka tidakkah mereka harus ada dalam beberapa bentuk? Tindakan perbedaan ini mencerminkan adanya dalam kain pikiran Anda yang tak terbatas, dalam ruang pikiran Anda yang tak berujung. Dalam pikiran yang tak terbatas ini, entitas-entitas ini memiliki bentuk eksistensi. Karena pikiran Anda membayangkan sejuta apel, sejuta mobil, sejuta bentuk kehidupan, maka kesadaran kosmik juga membayangkan galaksi-galaksi eksistensi. Setiap itu adalah benang dalam desain agung. Jadi, pikirkan tentang saling mempengaruhi antara pikiran dan perlawanan kosmik saat Anda menjelajahi lorong-lorong persepsi. Ingatlah bahwa perjalanan ke dalam pemahaman ini mungkin terasa rumit, bahkan terasa sulit dipahami. Namun, temukan ketenangan dalam kebijaksanaan bahwa inti dari semua selalu luput dari pemahaman lengkap, tapi itu memanggil untuk dijalani, disentuh oleh inti eksistensi itu sendiri. Ingatlah bahwa setiap pertimbangan membentuk ruang pencerahan Anda. Sampai saat itu, maju dengan rasa ingin tahu sebagai panduan Anda. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan refleksi dan penemuan ini. Jika video ini memberi makna bagi Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran kami, serta berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat mengambil manfaat dari pesan ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, atau bahkan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Jaga diri Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.